Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fallahu ya muallima Ibrahima 'allimna, wa ya mufahima Sulaimana fahimna, wa ya mu'tiya Luqmanan hikmata atina al-hikmata wa faslal khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, ahibbai fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bapak jamaah Masjid Baitur Rahman, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmatnya yang tidak pernah terputus, atas segala rahmatnya yang tidak pernah hilang. Maka pada pagi hari ini, dengan izinnya dan taufik darinya, kita diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan majelis kita, melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Semoga hadirnya kita ini masuk dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya tidaklah berkumpul sekelompok orang di suatu masjid dari masjid-masjidnya Allah kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun atas mereka as-sakinah, ketenangan. Ketenangan ini adalah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatah, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan mereka atas keimanan mereka yang sebelumnya disebabkan oleh ketenangan tersebut. Taib, kita lanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang disusun oleh Fadilatul Doktor Fi Abdul Rahim rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang ke-6 dari jilid yang kedua. Pembahasan apa yang akan kita bahas di pelajaran yang ke-6 ini masih merupakan lanjutan atau berkaitan dengan pelajaran sebelumnya, yaitu pembahasan tentang isnadul fi'lil madhi ila dhamiril mukhatabah. Isnad al-fi'lil madhi. Isnad artinya penyandaran. Ya, maka sering kita dengar istilah sanad, ya. Sanad artinya upaya untuk menyandarkan suatu ucapan. Kemudian kita juga dengar istilah musnad, kitab kumpulan hadits. Musnad artinya secara bahasa adalah tempat bersandar. Nah, isnad artinya penyandaran. Penyandaran apa? Penyandaran al-fi'lil madhi, fi'il madhi, yaitu kata kerja lampau yang sudah kita pelajari di 2 pertemuan sebelumnya. Fi'il madhi itu kita sandarkan ila kepada apa? Dhamiril mukhatabah, kepada kata ganti mukhatabah. Mukhatabah ini merupakan bentuk muannas dari kata mukhatab. Mukhatab artinya lawan bicara, laki-laki. Kalau mukhatabah berarti lawan bicara perempuan. Kalau ana berbicara dengan Aisyah, maka Aisyah di situ
dinamakan mukhatabah. Kalau ana berbicara dengan Zaid, maka Zaid ya disebut mukhatab. Nah, jadi mukhatabah itu lawan bicara perempuan. Kita berbicara dengan seorang perempuan, berarti orang kedua ya. Ya, maka dia disebutnya mukhatabah. Nah, apa kata gantinya? Ya, apa kata ganti mukhatabah, ikhwan? Kalau mukhatab itu anta. Ya, kalau mukhatabah itu anti. Nah, ya. Mukhatab lawan bicara laki-laki. Kalau ana bicara sama Muhammad, nah dia namanya mukhatab. Kata gantinya anta. Ya, kalau ana berbicara dengan Fatimah, maka kata gantinya berubah, anti. Ya, anti kata gantinya. Nah, kata ganti anti ini disebut mukhatabah. Nah, kata ganti anti ini bisa kita sandarkan kepada fi'il madhi. Misalkan kita ambil contoh fi'il madhi dhahaba, artinya pergi. Dhahaba kalau kita sandarkan kepada anti, maka dia menjadi dhahab. Apa? Di tabel kemarin dhahab, dhahabti. Nah, kalau disandarkan kepada domir anta jadinya dhahab ta, disandarkan kepada domir antum jadinya dhahabtum. Nah, ini yang kita pelajari sekarang, menyandarkan fi'il madhi dhahaba itu kepada kata ganti anti atau domir mukhatabah. Nah, jadi kalau nanti mendengar istilah domir mukhatabah, itu maksudnya domir anti. Nah, lihat contohnya di sini, ya, sebelah kanan, asyarib tasyaya ya Hamid. Lawan bicaranya laki-laki, namanya Hamid. Maka kata ganti yang digunakan berarti harus sesuai, yaitu kata ganti anta. Nah, anta itu diambil taknya saja, ya, ditambahkan dengan kata kerjanya syariba. Ya, syariba ditambah anta jadinya syaribata. Ya, kemudian ada a di depannya. A ini artinya apa? Apakah? Apakah syaribata? Ya, ta tadi artinya anta. Apakah anta syariba? Nah, tadi di kamus arti syariba. Oh, syariba artinya minum. Ya, berarti apakah kamu minum asyaya? Asyaya artinya teh. Wahai Hamid. Ini untuk laki-laki. Syarib ta, dahab ta, korok ta, jalas ta, dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara dengan laki-laki, boleh atau tidak kita katakan syaribati? Nggak boleh, harus sesuai domirnya. Ya, jadi harus kita katakan syaribata, nggak boleh syaribati. Nah, ya, jadi kata syaribata di sini berasal dari domir anta. Nah, lihat sebelahnya sekarang, sebelah kiri. Sekarang di sini dikatakan asyaribati syaya ya Su'ad. Lawan bicaranya Su'ad. Su'ad ini nama perempuan. Ya, kalau di kita mungkin kurang familiar ya. Kalau di Arab banyak orang perempuan namanya Su'ad. Ya. Ya Su'ad, wahai Su'ad. Berarti lawan ngobrolnya di sini adalah seorang perempuan, maka tidak boleh gunakan anta. Ya, makanya tidak kita katakan syaribata, tapi kita katakan apa? Syaribati. Ya, syaribati itu berasal dari kata syariba dan domir anti. Nah, kalau syaribata dari domir anta. Nah, ya, jadi dibedakan di sini hanya fathah dan kasrohnya saja. Ya, syaribata laki-laki, syaribati perempuan. Ya, kalau ngomong sama Aisyah ya kita katakan syaribati, zahabati, qara'ti, jalasti, fahimti. Ya, ti semua ujungnya. Tapi kalau ngomong sama laki-laki pasti ta semua ujungnya. Fahimta, jalasta, qara'ta dan seterusnya.
Nah, ya, dia contohnya di bawah yang kedua, akatabta. Nah, laki-laki berarti lawan bicaranya, karena di sini namanya Ali. Ya, makanya di sini kata beta. Ya, kalau di sini namanya Fatimah, maka kata beti. Nah, baik. Jadi kalau kita punya tulisan seperti ini, ya, kalau di kitab kan tidak ada harokatnya, ya. Kitab-kitab para ulama tidak berharokat. Nah, ini bagaimana bacanya? Ya. Nah, cara bacanya itu ada 4 kemungkinan. Zahabata, zalhabata. Itu ada 4 kemungkinan. Ini bisa dibaca zahabat, bisa dibaca zahabata, bisa dibaca zahabati, bisa dibaca zahabatu. Ya, ada 4 kemungkinan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana dari 4 ini yang kita pilih? Ya, sebelum ke situ kita harus tahu dulu 4 ya pilihan ini artinya apa. Zahabat, ya, kalau kita pilih zahabat ada tak sukun di belakangnya, kita pilih untuk mengharokati taknya dengan harokat sukun. Nah, ini domirnya adalah domir hiya. Ya, masih ingat tasrif ya? Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat. Ya, huwa, zahaba, huma, zahaba, hum, zahabu, hiya, zahabat. Ya, jadi zahabat itu domirnya adalah hiya. Kalau zahabata domirnya anta. Zahabati domirnya anti. Zahabatu domirnya ana. Nah, ini dia 4 domirnya. Jadi zahabat itu hiya, zahabata anta, zahabati anti, zahabatu ana. Nah, ini artinya. Jadi ya, kita harus tahu dulu ya arti dari masing-masing 4 pilihan ini. Baru kita pilih salah satunya. Bagaimana cara memilihnya? Ya, kita lihat di sini ya. Cara memilihnya adalah perhatikan kepada konteks kalimat. Itu yang paling utama. Ya, perhatikan di sini. Yang digarisbawahi ini bacanya apa? Zahabatu, zahabati, zahabat atau zahabata? Zahab dari mana kita tahu? Dari ana. Nah, ya. Nah, jadi kalau ada ana, maka ini pasti dibacanya zahab tu. Ya, ini kembali ke hafalan tasrif itu ya. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zabna, zabta, zabtum, zabtum, zabti, zabtum, zabtunna, zahabtu. Nah, itulah kenapa kembali kita tekankan untuk dihafal itu. Jadi ana, zahabtu. Jadi kalau ketemu ada tak nanti setelah kata ana, itu pasti dibacanya tu. Ya, ana, zahabtu, ana, qara'tu dan seterusnya. Nah, ya. Cara lain untuk menentukan harokatnya, apakah dia dibaca zahabat, zahabta, zahabti atau zahabtu, cara lain menentukannya adalah lihat nama orang di dalam kalimat ini, ya, atau kata ganti orang. Nah, dalam kalimat ini nama orang nggak ada. Zaid, Fatimah itu nama orang ya. Nah, di sini adanya kata ganti saja. Nah, kalau ada kata ganti langsung kita sesuaikan dengan tabel yang kita hafal. Ya, di hafalan kita ana zahabtu, oh, berarti ini bacanya dhammah, zahabtu. Gitu cara menentukannya ya. Baik, coba lihat nomor 2 sekarang. A titik-titik garis bawah situ, ilal mal'abi ya Yusuf. Ada nama orang di sini? Ada. Siapa namanya? Yusuf. Maka Yusuf ini kata gantinya apa? Wahai Yusuf. Ya. Wahai Yusuf, berarti orangnya di depan kita, isi Yusuf ini. Berarti kata gantinya apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum. Anta. Nah, anta ya, kalau kita lihat di tasrifnya anta zahab ta. Nah, berarti ini bacanya zahab ta. Ya, bisa langsung dilihat di kitabnya di halaman 40 ini. Ya. Nah, ini latihan halaman 40. Segera harokati ta-nya di situ. Jadi yang berubah itu hanya harokat taknya saja ya, huruf terakhirnya. Ya, kalau awalnya sama aja zahab.
Yang membedakan dhahabtu atau dhahabti atau dhahabat dan seterusnya. Nah, jadi adzahabta ilal mal'abi ya Yusuf. Ya, karena nama orang di sini adalah Yusuf, ya, maka anta berarti kata gantinya. Sehingga kita pilihlah di sini harokat fathah. Ya, jadi Yusuf inilah yang dimaksud dengan ta pada kata dzahabta ini. Nah, jadi adzahabta ya Yusuf gitu asalnya. Ya, apakah engkau telah pergi wahai Yusuf ilal mal'ab, ya, ke lapangan? Ya, sudah pergi ya berarti gitu. Nah, nomor 3, ukhti titik ilal mustashfa. Ada nama orang di sini? Ada, apa itu? Ukhti. Nah, ukhti artinya ya saudariku, ya saudara perempuan, bisa kakak atau bisa adik. Nah, di sini kata ganti yang pas untuk saudari perempuan apa? Ya, hiya apa anti di sini? Ukhti di sini kata gantinya hiya apa anti? Hiya. Kenapa nggak boleh anti? Ya, karena orangnya nggak ada. Ya, kapan dia dikatakan ada? Kalau kita bilang wahai, ada kata ya di depannya ya. Ya, makanya kalau kita ketemu di Al-Quran ada ya, itu Allah sedang ingin menunjukkan kedekatan. Ya, dengan memanggil kita dengan sebutan ya itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhal kafirun. Allah ingin menunjukkan kedekatannya, entah kedekatan rahmat atau kedekatan azabnya. Ya. Nah, maka kalau kita benar-benar mentadabburi Al-Quran, ya, membaca dengan mendalam, akan timbul perasaan, ya, perasaan dekat dengan Allah. Ya, inilah yang dimaksud dengan taqarrub itu ya. Taqarrub artinya apa? Upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, dengan amal saleh, itu namanya taqarrub. Nah, perasaan yang kita rasakan ketika membaca Al-Quran dengan tadabbur, perasaan dekat dengan Allah, itu namanya qurbah. Ya, itu namanya qurbah. Ya, perasaan qurbah inilah yang akan melahirkan yang namanya muraqabah. Ya, pernah dengar istilah muraqabah? Muraqabah itu artinya perasaan senantiasa diawasi oleh Allah, sehingga nggak berani macam-macam karena tahu Allah melihat. Ya, namanya muraqabah. Nah, perasaan muraqabah itulah yang merupakan inti dari, ya, poin yang ketiga dalam beragama, yaitu al-ihsan. Nah, jadi tahapan beragama yang pertama adalah, ya, al-iman, kemudian al-islam, kemudian al-ihsan. Nah, tahapan yang paling tinggi dalam Islam itu adalah ihsan. Ihsan itu definisinya dari Nabi adalah kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Nah, ini kan namanya muraqabah juga. Nah, kembali ke sini. Ya, jadi nomor 3 ini, ya, ukhti di situ, ya, karena tidak ada ya di depannya, ya ukhti, ya, maka berarti dia dibaca, ya, zahaba menjadi apa di situ? Zahabat. Ya, domir apa? Domir hiya. Ya, huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu, hiya zahabat. Nah, hiya di sini kenapa pakai hiya? Ya, karena ukhti di sini gaib, dia tidak ada di depan kita. Kita sedang membicarakan ukhti gitu ya. Ya, karena arti kalimat ini adalah saudari saya telah pergi ke rumah sakit. Sudah pergi dia ke rumah sakit, berarti dia nggak di depan kita gitu. Ana ngomong sama Ma'ruf, ya, sedang membicarakan saudari saya. Nah, itu dia. Ya, berarti yang ada di depan Ana Ma'ruf, bukan saudari. Sehingga kata ganti yang kita gunakan adalah hiya di situ. Nah, ya, diharokati ya, zahabat. Kalau kita tadi katakan zahabatu, itu ba-nya sukun ya. Zahabata juga ba-nya sukun. Tapi kalau zahabat, ba-nya nggak bisa sukun. Kenapa? Nah, karena terjadi pertemuan dua sukun nanti.
ya, sehingga kita kembalikan ke harokat aslinya yaitu fathah, ya, jadinya zahabat. Ya, nggak boleh terjadi pertemuan dua sukun, ya, sukun dengan sukun ketemu itu tidak boleh. Ya, iltiqa sakinain, ya, pertemuan dua sukun itu tidak mungkin, ya, nggak boleh, nggak bisa dibaca jadinya. Nah, ya, itulah di beberapa ayat, ya, kita butuh menambahkan harokat bantuan untuk menghindari terjadinya pertemuan sukun dengan sukun. Contohnya misalkan di ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, ya, itu asal katanya yarfa, sukun. Allah, alifnya sukun, ya, sehingga sukun ketemu sukun, makanya yarfa itu kita ganti dengan kasroh, yarfa'i jadinya, ya, jadinya yarfa'illah. Nah, ya, banyak contoh yang lain, misalkan lam yakunil ladina kafaru, lam yakunil ladina kafaru, asal katanya lam yakun alladina kafaru, sukun ketemu sukun sehingga dikasrohkan nunnya jadinya lam yakunil, lam yakuni jadinya. Nah, itu namanya iltiqa as-sakinain, pertemuan dua sukun. Taib. Nomor 4, titik ilal maktabati ya Fatimah. Nah, siapa nama orangnya di sini? Fatimah. Nah, di sini Fatimah ada dua kemungkinan, huwa atau anti. Kalau afwan, hiya atau anti. Ya, kalau anta bisa enggak? Ya, enggak mungkin. Fatimah kan nama laki-laki, ya, nama perempuan, enggak mungkin. Nah, karena ada iya, tadi kita katakan kalau ada iya berarti dia orangnya ada di depan kita, berarti dia lawan bicara kita. Ya Muhammad, nggak mungkin Anda katakan ya Muhammad, Muhammadnya di rumah. Ya Zaid, Zaidnya nggak ada di depan kita, nggak mungkin. Ya, jadi kalau kita manggil seorang ya tentu orangnya ada di depan kita. Ya, maka di sini ya Fatimah, wahai Fatimah, berarti Fatimahnya ada di depan. Ya, sedang ada di hadapan kita, sehingga domir yang kita gunakan adalah apa? Anti. Nah, ini namanya domir mukhatabah tadi, ya, domir anti. Nah, ya, sehingga ya, kata kerjanya kita baca apa? Zahabti. Nah, ya, anti zahabti. Nah, ya, silakan ditulis jawabannya di situ. Nomor 1 zahabtu, nomor 2 zahabta, nomor 3 zahabat, nomor 4 zahabti. Nah, ya, khalas, sampai sini ada pertanyaan? Fadhal, kalau ada yang kurang jelas silakan tanyakan. Wadah insyaallah ya. Baik, yang penting hafal tasrif yang kemarin insyaallah gampang. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pembahasan baru, poin baru, yaitu pembahasan tentang na'am, la, dan bala. Pembahasan tentang bagaimana kita menjawab suatu pertanyaan, yang mana pertanyaan ini ya mengandung kemungkinan iya atau tidak. Misalkan kita katakan, ya, apakah kamu sudah makan? Jawabannya kan hanya dua kemungkinan, iya atau tidak. Ya, iya na'am, tidak itu la. Ini namanya harfu jawab, ya, huruf jawab dalam bahasa Arab. Ya, na'am, la. Ingat na'am itu pakai ain, ya, na'am. Kemudian la itu sering kita dengar orang bilang la, ya, seolah-olah ada hamzahnya di belakang, ya. Yang benar itu la sebenarnya. Kalau kita ketemu di Al-Quran bacanya la, ya. Kalau ngomong sehari-hari la nggak apa-apa, orang paham, ya, la. Yang penting tahu nggak ada hamzah di situ. Nah, jadi kalau kita baca, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, jangan katakan la ilaha illallah, nggak boleh. Ya, la ilaha. Nah,
Baik. Ya, jadi kalau pernyataan itu benar, kita katakan na'am. Kalau pernyataannya salah, kita katakan la. Ya. Tapi ada pilihan jawaban yang ketiga selain na'am atau la, yaitu bala. Ya. Bala, ya, itu artinya tentu saja. Ya, kalau bahasa Inggrisnya of course. Ya, tentu saja. Ya. Nah, itu bala. Berarti bala ini kalimat persetujuan atau tidak? Nah, persetujuan. Berarti nilainya dia itu positif. Ya. Ya, nilainya positif. Ya, pertanyaannya pun beda nanti. Lantas apa bedanya kalau dengan na'am? Ya, bedanya kalau na'am itu pertanyaannya positif. Misalkan, ya, apakah kamu sudah paham? Na'am. Kalimat pertanyaannya positif kan? Kamu sudah paham. Positif ini. Ya, kalimat negatif itu yang ada kata tidaknya ya. Nah, ya, kemudian kalau bala, maka pertanyaannya berubah. Pertanyaannya mengatakan, ya, bukankah kamu sudah paham? Nah, bukankah kamu sudah paham? Ini kalau dijawab dengan na'am, artinya belum paham. Kebalikan justru, gitu. Ya, kalau Anda katakan misalkan, bukankah Allah Rabb kita? Kalau kita jawab dengan na'am, berarti artinya Allah bukan Rabb kita. Dan ini kekufuran tentu. Ya, paham maksud ini? Nah, maka jawaban yang benar kalau pertanyaannya diawali dengan kata bukankah, jawabannya apa? Bala. Nah, ya, kalau diawali dengan bukankah. Nah, kata bukankah ini di dalam Al-Qur'an banyak. Ya. Misalkan di surat At-Tin, ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik hakim pemutus perkara? Nah, makanya setelah membaca surat At-Tin ini disunnahkan kita untuk membaca apa? Nah, bala. Ya, jadi nanti kalau kita dengar imam baca surat, setelah baca surat At-Tin kemudian bilang bala, ya, jangan kita bingung apa ini kok menambah-nambah. Enggak, memang ada dalilnya yang seperti itu. Ya, bala syahidna, ya, atau bala saja cukup. Nah, seperti ya. alastu birabbikum. Naam, alastu birabbikum qalu bala. Nah, kalau yang itu masih di tengah ayat, jadi ya enggak nambah, ya enggak ditambah bacaannya. Ya. Nah, yang satu lagi yang pakai bala itu di surat Al-Qiyamah ya. Ya, apa dikatakan? Apa bunyi ayatnya? Tentang Allah menghidupkan mematikan itu. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Alaysa dzalika biqadirin. Ya, bukankah Allah itu Maha mampu untuk menghidupkan, ya, yang sudah meninggal, ya. Maka setelah membaca ayat itu disunahkan kita mengucapkan kata bala. Nah, ya, jadi bala ini berarti persetujuan gitu, ya. Persetujuan, ya, dengan apa yang kita dengar. Nah, baik, itu dia ringkasannya, ya. Ya, perbedaan antara na'am dengan bala. Kalau la jelas, ya. Nah, maka ada sebuah hikayat, ya, ketika seorang penyair, ya, mengatakan kepada istrinya, ya, istrinya bertanya kepada, ya, si penyair ini, apakah engkau mencintaiku? Ya, maka kata si penyair, ya, kata si istrinya, bukankah aku satu-satunya di hatimu? Ya, kata suaminya, na'am. Ya, berarti maknanya apa? Ya, berarti ada yang lain. Ya, tapi istrinya senang di situ karena suaminya bilang, nah, maka kata suaminya, lau arafat al-arabiyah laqatalatni. Kalau dia paham bahasa Arab, udah saya dibunuh sama dia. Ya, karena na'am justru artinya sebaliknya. Nah,
Baik. Jadi kalau ditanya kapan na'am itu bermakna la, ya dalam konteks seperti ini. Kalau pertanyaannya dia menggunakan kalimat negatif. Ya. Apa contohnya kalimat negatif? Ya, lihat nomor 2 contoh di sini. Ama fahim tadar saya Ali. Ya. Bukankah engkau paham pelajaran ini wahai Ali? Ya, bukankah engkau telah paham pelajaran ini wahai Ali? Nah, kalau si Ali paham, maka Ali menjawab bala pahim tuhu, atau bala saja. Bala, saya paham. Tapi kalau dia belum paham, maka dia mengatakan na'am, ma fahim tuhu. Ma itu artinya tidak, ya. Ma di sini artinya tidak. Ma itu banyak sekali artinya. Ya, ada 19 jenis ma itu. Ya, di sini ma artinya tidak. Ma fahim tuhu artinya saya tidak paham. Ya, kalau ditanya ya pakai ama, ya. Ama ini dari 2 kata, ya. A yang artinya apakah, ma yang artinya tidak atau bukan. Ya, kalau nomor 1 tadi pertanyaannya cuma a doang, ya, nggak ada ma-nya. A fahim ta, nggak ada ma-nya. Jelas ini, ya. Nah, di ayat surat At-Tin itu nggak ada ma-nya, alaisa di situ, tapi gunakan laisa. Ma dengan laisa itu artinya sama-sama negatif, ya. Laisa kan artinya bukan, ya. Ma juga artinya bukan, gitu. Jadi, ya, segala kata yang artinya bukan atau kata-kata negatif, kemudian kita letakkan a di depannya, ya, maka dia boleh dijawab dengan bala. Ya, kalau di Al-Quran sendiri bala ini bacanya panjang, ya, 2 harokat, ya, bala, ya, bukan bala tapi bala. Baik. Ya, ini tentang na'am, la, dan bala yang disebut oleh ulama dengan istilah harfu jawab. Ini pertanyaan, huruf untuk menjawab atau mengawali jawaban. Baik. Ya, wadah sampai sini. Mafhum? Jelas, ya, na'am, la, dan bala, ya. Baik. Nah, jadi ini bentuk pertanyaannya, ya. Kalau kita menjawab dengan na'am, la, dan bala, a atau ama, ya. Kalau pertanyaannya, ya, nggak menggunakan 2 hal ini, a atau ama, ya jawabannya tergantung kepada jenis kata tanya yang digunakan. Kalau kam, berapa, berarti sebutkan angka. Ya, kalau mata, kapan berarti sebutkan waktu. Aina, di mana, disebutkan tempat, begitu seterusnya. Ya, menyelesaikan. Ini kaidah na'am, la, dan bala ini hanya berlaku pada pertanyaan yang diawali dengan a, apakah. Nah, baik. Kemudian sebagai penutup pembahasan di pelajaran yang kelima ini, ya, kita membahas tentang, ya, dhamir nasab. Ya, apa itu dhamir nasab? Kita lihat contoh di depan di sini. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu artinya apa? Saya melihat. Dari mana dapat kata saya? Tu. Ya, tu itu dari dhamir ana. Kemudian cari di kamus ro'a. Nah, ro'a itu artinya melihat. Ya, ro'a, ya, ro itu artinya melihat. Ya, pernah dengar kita istilah, ya, ru'yah, ya, ru'yatul hilal, ya, dari kata ro'a, ya, pakai hamzah, ru'yah. Ya, beda dengan ruqyah, ya. Ru'yah dengan ruqyah itu beda. Kalau ru'yah itu melihat, ruqyah pakai qaf, ya, itu yang mengobati dengan, ya, bacaan-bacaan itu, ya. Ruqyah dan ru'yah. Ya, kalau menjelang bulan Ramadan, ya, biasanya ru'yatul hilal, ya, ru'yatul hilal. Nah, dari kata ro'a, ya, ro ini juga diambil kata ro'yun. Ya, pernah dengar kata ro'i, ya, ro'yun. Nah, itu ro'inya saja. Ya, ro'i itu artinya pendapat, ya, pikiran. Ashabur ro'i artinya orang yang hanya pakai logika saja. Ya, sabu ar-ra'i.
Nah, jadi dalam ilmu fikih itu atau ilmu usul fikih ada namanya ashabul ra'yi sama ashabul hadis. Nah, ya. Siapa yang dimaksud dengan ashabul ra'yi dalam ilmu usul fikih atau fikih? Nah, ya. Mazhab yang mana yang dominan menggunakan akal dari 4 mazhab yang digelar ashabul ra'yi? Hanafiyah. Nah, ya. Hanafiyah itu biasanya dalam kitab-kitab fikih disebut ashabu ar-ra'yi. Ya, Muhammad ibn al-Hasan dan murid-muridnya, ya, murid utama dari Imam Abu Hanifah, ya, mereka itu ya disebut dengan ashabu ar-ra'yi. Apakah mereka tidak menggunakan Al-Quran? Menggunakan Al-Quran, tapi dominan akal. Tapi ini tentu akal yang selamat, ya. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, adapun ya mazhab yang lain, ya, itu disebutnya kalau Hambali disebutnya mazhab apa? Ashabul hadis. Ya, karena selalu menggunakan asar atau hadis. Nah, kalau mazhab Syafi'i disebutnya apa? Kalau mazhab Syafi'i dalam usul fikih disebutnya al-mutakallimun. Ya, ada 2 jalur dalam ya usul fikih, ya. Mazhab Syafi'i disebutnya al-mutakallimun. Mutakallimun itu artinya yang mengedepankan logika juga, penalaran. Nah. Baik, lanjutkan. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu artinya saya melihat. Ya. Saya melihat, sering kita dengar di Al-Quran ya, saya melihat, saya melihat. Melihat itu bisa dengan mata kepala, ya, bisa juga dengan pikiran. Kalau kita katakan, saya melihat bahwasanya sholat itu penting. Nah, ini melihat dengan pikiran. Ini dimaksud dengan ro'yu tadi. Ya, tapi kalau kita katakan, saya melihat bulan, saya melihat pemandangan, ini yang namanya ru'yah, melihat dengan mata. Jadi melihat itu ada 2. Kalau melihat dengan mata namanya ru'yah, melihat dengan pikiran namanya ro'yu. Ya, makanya kalau kita nanya pendapat seseorang, kita katakan ma ro'yuka. Ya, ma ro'yuka artinya apa pendapatmu ya soal masalah ini gitu. Ya, ini boleh kita gunakan ini nanti kalau mau nanya ke ustadz ya di kajian. Ya, untuk mengamalkan yang sudah dipelajari, ya, bilang, ya Ustaz, ma ra'yuka tentang hukum ini. Nah, awali pertanyaan dengan ma ra'yuka. Ya, pasti Ustaznya paham itu maksudnya apa. Ya, apa pendapat antum tentang masalah ini dan ini, gitu. Baik. Jadi ra'aitu artinya saya melihat dengan mata di sini. Ya, saya melihat seseorang namanya Zaid, ya, maka di situ Zaidan, ya. Zaidan di situ harokatnya fathah. Kenapa ya, ikhwah? Kenapa fathah di sini? Karena dia sebagai apa istilahnya kemarin? Maf'ul. Ingat, ya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Di sini fa'ilnya apa? Ro'a, melihat. Fa'ilnya siapa? Ana, ya. Kemudian maf'ulnya siapa? Zaid. Nah, ya, jadi kata ro'aitu itu meskipun tertulis 1 kata, tapi dia mengandung 2 hal. Ro'aitu itu mengandung fi'il dan fa'il. Jadi meskipun tertulis 1 kata, ro'aitu. Jadi kalimat ro'aitu Zaidan ini 3 kata hitungannya ya. Meskipun spasinya cuma sekali. Ro'aitu Zaidan ini hitungannya 3 kata, 3 kalimah. Ro'a, domir ana sama Zaid. Ya, 3 kata hitungannya ini. Nah, makanya Zaidan di situ ya dia berharokat fathah karena kaidah kita di pertemuan kemarin kalau suatu kata benda atau orang berposisi sebagai objek atau maf'ul maka dia harus berharokat fathah. Nah, sekarang bagaimana kalau Zaid ini kita ganti dengan domir? Ya, jadinya apa? Ro'aitu huwa. Zaid itu domirnya apa? Huwa. Nah, tapi huwa ini bukan domir nasab namanya. Apa itu domir nasab?
Domir nasab itu ya, yang hu, huma, hum, ha, huma, hunna, itu ya, itu namanya domir nasab. Ya, maka huwa itu dirubah menjadi hu. Ra'aitu huwa nggak boleh. Ra'aitu huwa nggak boleh, harus dirubah menjadi hu. Jadinya ra'aitu hu. Mafhum ini? Apa arti ra'aituhu? Saya melihat dia. Siapa dia di sini? Zaid. Ya, jelas ini maksudnya ya. Jadi ra'aitu Zaidan itu kita rubah menjadi ra'aituhu. Nah, ini namanya dhamir nasab. Ya, kalau ra'aitu huwa, kenapa tidak boleh? Karena huwa itu kalau dia sebagai pelaku, dia makan nasi, huwa di situ. Ya. Nah, di sini kan bukan pelaku dia. Ya, maka kita ganti dengan hu. Ya, huwanya tidak boleh. Nah, jadi kalau kita katakan ra'aitu huwa, ya, artinya nanti akan salah. Kenapa? Karena akan mengakibatkan dalam kalimat ini ada dua fa'il. Fa'il yang pertama tu, fa'il yang kedua huwa. Ya, karena huwa itu kalau posisi sebagai fa'il saja ya. Ya, dia. Kan ada dalam bahasa Indonesia kata dia sama katanya ya. Apa bedanya dia dengannya? Dia itu kalau pelaku, dia makan. Tapi kalau nya itu kalau ada sebagai objek. Ya, saya melihatnya. Gitu ya. Saya melihatnya. Kalau dalam bahasa Indonesia benar kalimat saya melihat dia, tapi kalau dalam bahasa Arab salah itu. Kenapa? Karena dia itu hanya boleh jadi pelaku. Ya, saya melihat dia, bukan pelaku di situ. Maka nggak boleh kalau dalam bahasa Arab. Maka ra'aitu huwa itu salah dalam bahasa Arab. Ya, harus dirubah huwanya menjadi hu. Jadilah ra'aituhu. Karena nggak mungkin dalam satu kalimat ada dua fa'il. Ra'aitu huwa, tu sama huwa jadi fa'il dua-duanya nggak mungkin. Nah, ya ialah ra'aituhu. Baik. Nah, sekarang kalau Zaid kita ganti dengan Fatimah. Jadi ra'aitu Fatimata. Ra'aitu Fatimata. Maka Fatimah ini kata gantinya apa? Hiya. Jadi ra'aitu hiya. Nah, boleh ra'aitu hiya? Ya, Fatimah jadi hiya? Enggak boleh. Dirubah lagi. Jadinya ra'aituha. Ya, ra'aituha. Kalau huwa tadi kita rubah menjadi ya, hu. Nah, kalau hiya menjadi ha. Ra'aituha. Nah, nanti kalau kita baca ayat Al-Quran ketemu dengan ha, ya ada ha di belakang kata, nah itu pasti kembalinya kepada perempuan berarti. Ya, nah, ya, gimana ayat yang dibaca sama Imam tadi? Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Ya. Wa nafakhna fihi mir ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Nah, kenapa bukan wa kutubiha? Ya, karena kembalinya kepada Allah. Ya, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Ia membenarkan ya, kalimat Robnya dan kitabnya. Ya, kitab Allah maksudnya, bukan kitabnya Maryam gitu. Makanya bacanya wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Nah, baik. Jadi ra'aituha. Nah, sekarang bagaimana kalau yang saya lihat dua orang, Zaid dan Fatimah? Ra'aitu Zaidan wa Fatimah. Ini kan kepanjangan kalau kita sebut ra'aitu Zaidan wa Fatimah, dua orang. Bagaimana kalau 5 orang nanti masa sebut semua namanya satu-satu? Ya, sehingga kita ringkaslah dengan domir ini. Ya, maka Zaidan dan Fatimah ini kita ringkas menjadi domir apa?
huma. Jadinya ra'aitu huma. Nah, kalau huma ini ya, dia boleh bentuknya sama. Jadi nggak ada perubahan. Kalau huwa kan jadi hu ya. Hia menjadi ha. Nah, kalau huma tetap dia. Ya. Ya, dia gampang. Jadinya tinggal bilang aja ra'aitu huma. Ya. Ra'aitu huma. Nah, apa bedanya dengan yang di atas ini? Ya, hanya beda penulisannya ya. Nah, ini nggak boleh ada jeda di situ ya, nggak boleh ada spasi di sini, harus digabung dia. Jadinya ra'aitu huma. Nah, jadi kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, ra'aitu huma artinya saya melihat mereka berdua. Siapa mereka berdua? Zaid dan Fatimah. Nah, ya, Zaid dan Fatimah, mereka berdua. Baik. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia dua itu juga sudah mereka hitungannya kan. Ya, dua itu mereka, sudah tiga juga gitu. Tapi dalam bahasa Arab ya, mereka itu ya tiga. Ya, tiga ke atas itu baru dikatakan hum. Kalau dua namanya huma. Nah, ini satu perbedaan bahasa Arab dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Hanya ada beberapa bahasa saja di dunia ini yang memiliki kata ganti khusus buat dua orang. Nah, biasanya bahasa-bahasa itu ya hanya punya kata ganti untuk satu orang dan tiga orang langsung. Ya. Kata ganti khusus buat dua orang nggak ada, disamakan dengan yang tiga gitu. Nah, maka dalam bahasa-bahasa lain jamak itu dua itu sudah hitungannya jamak. Kalau dalam bahasa Arab jamak itu tiga. Ya, jamak itu tiga. Ya, kalau dua namanya musanna, double. Musanna itu artinya double. Nah, kata double ini yang jarang ada pada bahasa-bahasa yang lain. Nah, sekarang ada tiga orang yang kita lihat. Ra'aitu Zaidan wa Fatimata wa Muhammadan. Dua laki-laki, satu perempuan yang kita lihat. Nah, maka kita katakan ra'aitu hum. Ya, jadi kata hum ini mencakup ya, laki-laki maupun perempuan di situ. Ya, jadi kaidahnya begini, ya sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan yang kemarin. Jadi kalau dalam satu perkumpulan ya, ada laki-laki dan perempuan bercampur di situ, maka yang kita pilih adalah domir laki-laki, hum, bukan hunna ya. Ya, kalau hunna itu syaratnya harus perempuan semua. Kalau ada dua saja atau satu saja dari banyak perempuan itu laki-laki di situ, ya maka nggak boleh pakai hunna lagi. Ya, pakainya hum. Gitu ya. Imam Suyuti mengatakan idza jtama'a baina al-mudzakkar wal muannas gullibal mudzakkar. Ya, kalau ada berkumpul bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, ya maka kata gantinya kita gunakan yang mudzakkar. Ini namanya hukum taglib, ya, hukum ya, dominasi. Ya, karena asal dari kata ganti itu adalah laki-laki dulu. Nah, huwa dulu baru hiya, gitu ya. Apa dalilnya huwa dulu baru hiya? Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan domir huwa, karena Allah adalah asal. Ya, kalau kita gunakan domir hiya untuk Allah itu sama dengan kita mengatakan Allah itu adalah produk turunan. Jadi Allah punya orang tua, begitu jadinya. Ya. Nah, jadi Allah menggunakan domir huwa karena domir yang pertama, domir asal, ya, domir yang paling mulia itu domir huwa, itulah yang Allah gunakan. Nah, jadi kalau kita tidak mengetahui hakikat sesuatu, itu kita katakan domirnya domir huwa. Misalkan kita nggak tahu di dalam ruangan ini ada laki-laki atau perempuan, maka kita tanya man huwa, ya, bukan man hiya. Ya, tapi kalau sekiranya ada tanda-tanda kalau di dalamnya seorang perempuan, misalkan ada suara atau ada sendalnya, sendal perempuan, maka kita tanya man hiya,
boleh di situ. Nah, kalau di tirai belakang situ, ya kita nggak tahu ada siapa di situ karena tertutup. Ya, kita tanya kira-kira man huwa apa man hiya? Man huwa apa man hiya? Man hiya, karena tirai itu dikhususkan untuk perempuan. Ya meskipun ya bisa jadi ada laki-laki di situ misalkan. Nah, jadi orang Arab menggunakan huwa itu untuk sesuatu yang mereka tidak ketahui hakikatnya, angin, jin, ya. Ya, itu sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya. Artinya bisa dirasakan keberadaannya atau pengaruhnya, tapi tidak diketahui hakikatnya. Ya, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala, kita ya rasakan keberadaannya, kita rasakan kedekatannya, kita rasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, tapi kita tidak akan mungkin untuk mampu mengetahui hakikat Allah, hakikat zat Allah nggak mungkin kita ketahui, itu perkara yang gaib. Nah, ya, jadi ro'aituhum jadinya, ya, maka digabung jadinya ro'aituhum, ya, penulisannya seperti itu yang benar ya. Ya, nggak ada penulisan yang seperti ini ya. Yang ini salah ini. Yang benar ini bawah. Ra'aituhum. Harus nyambung dia di sini. Ya, harus nyambung. Baik. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Pembahasan Dhamir Nasab jelas insyaallah. Sudah habis waktunya, Pak? Sudah. Baik, tidak ada pertanyaan? Nah, para santri paham? Tanyakan meskipun itu tidak dibahas tadi, yang penting berkaitan dengan ini. Entah mungkin dari sisi Eropa atau apa, tanyakan. Kemudian dalam doa itu ada kebaikan dan kebajikan. Gimana? Perbedaan antara kebaikan dan kebajikan. Nah, kebaikan dan kebajikan ini kalau kita ngomong perbedaannya, kita lihat dari sudut pandang mana dulu. Kalau sudut pandang bahasa tentu ya tidak penting bagi kita untuk bahas ya. Yang kita pandang perbedaan antara kebaikan dan kebajikan kita lihat di dalam Al-Quran ya. Kalau dikatakan kebaikan ya, maka Al-Quran mengibaratkannya dengan istilah khair ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah ya. Khairan artinya kebaikan. Jadi apa pengertian khair? Kata para ahli lugah ya, di dalam kitab Lisanul Arab disebutkan khair itu adalah kullu ma fihi al-husn ya, segala yang ada sesuatu baik di dalamnya. Jadi yang dimaksud dengan khair adalah sesuatu yang ada keindahan dan kebaikan bagi orang yang melakukannya. Nah, itu yang dimaksud dengan khair atau kebaikan. Adapun kebajikan itu dia konteksnya lebih sempit daripada kebaikan. Nah, kalau kebajikan Al-Quran mengibaratkannya dengan istilah as-salih ya, as-salih ya, yang sering kita dengar apa? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ya, amal soleh gitu ya. Amal soleh itu kita artikan dengan apa? Amal kebajikan ya. Jadi amal soleh bahasa kita itu artinya amal kebajikan. Nah, soleh secara bahasa itu artinya baik. Baik di mata siapa? Di mata Allah. Nah, amalan yang baik di mata Allah itulah yang disebut ya dari sudut pandang manusia sebagai kebajikan. Nah, jadi kalau mau disamakan antara kebaikan dan kebajikan
tidak masalah. Kenapa? Karena kebajikan itu bagian dari kebaikan itu sendiri. Nah, ya, makanya di dalam tafsir At-Tabari, ya, ketika menafsirkan tentang kata khair, salah satu tafsirannya adalah al-amalus saleh. Ya, salah satu tafsiran dari al-khair adalah al-amal as-saleh. Kebaikan itu tafsirnya adalah kebajikan gitu. Karena keduanya tidak ada pertentangan. Baik. Ya, jadi ya, kebajikan itu bagian dari kebaikan. Ya, bedanya adalah kalau kebajikan itu biasanya dalam bentuk amal. Ya. Kalau dalam bentuk keyakinan itu disebutnya khair. Ya. Nah, jadi kalau di ayat tadi, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan amal, ya. Di situ apakah amal yang dimaksud ucapan, perbuatan, atau keyakinan? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Amal yang seperti apa yang ditimbang di hari kiamat, yang walaupun sebesar biji zarrah semuanya akan dihitung itu? Apakah hanya perbuatan tangan atau perbuatan lisan saja, atau ya keyakinan hati saja? Nah, semuanya. Kenapa? Karena khair di situ dipakainya. Nah, tapi kalau di ayat tentang ya innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, ya, beriman itu keyakinan hati, beramal soleh itu perbuatan. Ya. Nah, jadi sering kita dengar innal ladzina amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal soleh, sering digandeng itu. Kenapa? Karena amal soleh itu mewakili perbuatan anggota badan, ucapan, tindakan, itu ya. Nah, kalau iman itu mewakili apa? Perbuatan hati, gitu. Ya. Nah, maka di dalam ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, Allah gunakan kata khair, bukan amal soleh. Nah, tidak Allah katakan faman ya'mal amalan solihan. Ya, tidak. Karena khair cakupannya lebih luas. Entah mau perbuatannya dengan tangan, dengan pikiran, itu semua ditimbang nanti, gitu. Kalau Allah katakan faman ya'mal amalan solihan, maka yang dipahami sama orang nanti bisa jadi, oh berarti hanya yang dilakukan dengan tangan saja yang ditimbang, ucapan nggak ditimbang berarti. Nah, itulah yang dipahami oleh sebagian sahabat dahulu awal-awal masuk Islam. Ya, ketika Nabi jelaskan tentang pentingnya menjaga lisan, para sahabat heran kepada Nabi. Ya, apakah kita tersungkur ke dalam neraka disebabkan oleh ucapan-ucapan kita ya Rasulullah? Apa kita masuk neraka disebabkan ucapan-ucapan kita? Para sahabat heran. Ya, karena awalnya para sahabat ngira yang menyebabkan masuk neraka itu ya zina, minum khamar, membunuh, mencuri, gitu, perbuatan badan. Ya. Ya, mereka tidak menyangka, oh ternyata Nabi jelaskan akhirnya bahwasanya ucapan lisan itu pun bisa ya menjatuhkan, menjerumuskan seorang ke dalam lubang neraka. Waliyadzubillah. Nah, Allah Ta'ala. Nah, tambahan sedikit tentang khair ini juga, itu yang kita ucapkan dalam doa jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kebaikan pada apa di situ? Ya, semuanya. Ya, jazakallahu khairan. Ya, mencakup semua jenis kebaikan. Ya, kebaikan pada usia, kebaikan pada harta, kebaikan pada keluarga, kebaikan pada agama dan seterusnya. Ya, maka luar biasa sebenarnya makna dari ya jazakallahu khairan ini ya. Nah, maka jangan kita ya pelit-pelit untuk mendoakan saudara kita dengan ucapan jazakallahu khairan ini ya. Kita tidak tahu ucapan mana yang ternyata dikabulkan oleh Allah. Ya. Ya, doa yang sangat luas cakupannya. Ya, semoga Allah memberkahi hartamu. Ya, itu hanya mencakup keberkahan pada harta. Ya, tapi kalau jazakallah khairan mencakup semuanya, pada harta, usia, rumah tangga dan sebagainya. Nah,
Ya, itulah kenapa Umar bin Khattab mengatakan, ya, kalau kalian paham makna jazakallahu khairan, kalian nggak akan pelit-pelit mengucapkannya kepada saudara kalian. Nah, apa? Kenapa kata khair itu biasa dimaknakan isim tabdil? Nah, kenapa diartikan isim tabdil? Ya, tidak selamanya, ya, tidak selamanya. Ya, jadi khair itu ada 3 kata dalam bahasa Arab yang dia bermakna isim tabdil tapi tidak menggunakan wazan af'alu. Ini buat para tulab yang sudah belajar, ya. Isim tabdil yang antum tahu itu wazannya af'alu, ya. Akbaru, ya kan, a'zamu, tapi ada 3 wazan, ya, yang dia keluar dari kaidah umum itu, yaitu kata khair, syar, dan hab. Ya, khair, syar, dan hab. Jadi kata khair dalam Al-Quran kadang bermakna kebaikan, kadang bermakna lebih baik. Nah, contohnya misalkan khairun min alfi syahrin. Nah, itu artinya apa? Lebih baik dari 1000 bulan, bukan kebaikan artinya di situ. Ngerti ya? Tapi kalau jazakallahu khairan itu artinya kebaikan. Tapi kalau khairan min alfi syahrin itu artinya, ya, afdol min alfi syahrin. Itu artinya. Nah, gimana cara membedakannya kapan khair itu bermakna kebaikan, kapan bermakna lebih baik? Kalau setelahnya ada min, maka dia bermakna, ya, lebih. Ya, harus ada min setelahnya. Ya, maka dikatakan setelah qadar itu, ya, ya, khairan min alfi syahrin. Kalau ada min berarti artinya lebih. Kalau tidak ada itu berarti artinya kebaikan. Nah, masdar dia. Nah, jadi khair itu sama dengan syar berarti, ya. Syar juga kadang diartikan keburukan, kadang diartikan dengan lebih buruk. Ya, min syarril waswasil khannas. Setelah kata syar nggak ada min di situ. Bukan sebelumnya, ya. Setelah kata syar nggak ada min di situ. Oh, berarti syar di situnya keburukan. Makanya min syarril waswasil khannas artinya dari, ya, kita berlindung kepada Allah dari keburukan, ya, waswasil khannas. Nah, Allah Ta'ala. Habba itu dimana afdal aidan, ya. Habba itu dari kata ahab, ya, lebih aku cintai gitu, ya. Hadza habba alayya min hadza, yang dimana ini lebih aku cintai dari yang ini. Habba. Nah, Berarti ditandai dengan adanya jamin setelah Nah. 3 kata itu. nah, ya. Kalau tidak ada min berarti dia tetap bermakna aslinya, yaitu kebaikan, keburukan, atau kesukaan. Nah, baik. Ada pertanyaan lagi? Betul? Bagaimana penjelasan tentang misalnya huruf nidah ini kan disebut dengan dhamir mukhatab atau mukhatabah. Nah, bagaimana dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu? Itu penjelasannya bagaimana tuh? Atau huruf nidah itu kan secara langsung di depan kita berbicara dengan orang lain. Bagaimana dengan ayat itu? Nah, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Nida di dalam Al-Quran, ya, salah satu dari faidahnya adalah untuk, ya, al-ihsas bil qurbah, untuk isy'ar bil qurbah, untuk membuat kita merasakan kedekatan dengan Allah, ya. Sehingga ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, bisa kita bayangkan, ya, orang-orang beriman di situ sedang dipanggil oleh Allah dari jarak yang dekat, gitu. Nah, jadi kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yaitu maknanya adalah makna kedekatan di situ. Makanya kata Ibnu Mas'ud, kalau mendengar kata ya ayyuhalladzina amanu, itu pasang telinga baik-baik katanya. Ya, kenapa? Karena Allah lagi memanggil kita di situ. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, ada perintah dan larangan yang Allah langsung sebutkan, ada juga yang diawali dengan panggilan. Ya. Ya, ada yang Allah sebutkan langsung, misalkan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bangkai atas kalian, nggak ada panggilan sebelumnya. Ya. Ya, ada juga yang diawali dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman.
ya, bertakwalah kalian, ya, wahai orang beriman jagalah keluarga kalian, wahai orang beriman berinfaklah, dan seterusnya, ya. Ada panggilan di depannya, ya. Ini menunjukkan berarti apa yang akan disampaikan setelah panggilan itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Kata Ibnu Mas'ud, ya, idza wajadtum, ya, qaula ta'ala ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'ihi sam'aka, ya, fa imma amrun yu'mar bihi au nahyun yunha'an. Kalau kalian mendengar kata ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga baik-baik, ya, pasang pendengaran dan pikiran kalian baik-baik, karena setelahnya pasti akan ada perintah yang akan diperintahkan atau larangan yang akan dilarang kita darinya. Nah, inti dari Al-Qur'an kan perintah dan larangan. Ya, sehingga ketika mendengar ya ayyuhalladzina amanu, udah siap-siap ini, ya, siap-siap untuk melakukan atau siap-siap untuk meninggalkan, ya. Nah, ya, ini diantara uslub Nabi juga dalam menyampaikan hadis-hadis beliau, ya. Kalau Nabi ingin mengajarkan sesuatu, Nabi nggak langsung nyampaikan, ya, poin-poinnya, tapi ada pembukanya dulu berupa panggilan itu dengan nida tadi, ya. Misalkan, ya, kita tahu dalam sirah bagaimana pertama kali Nabi dakwah secara terang-terangan. Nabi naik ke atas bukit Safa, kan, ya, kemudian teriak di situ, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ya. Setelah berkumpul orang Quraisy, ya, baru kemudian Nabi sampaikan, kan, tentang dakwahnya itu, ya. Nabi nggak langsung bilang, ya, sembahlah Allah saja, tidak, ya, tapi panggil dulu, ya. Karena apa? Karena meskipun orang-orangnya sudah ada di depan, tapi bisa jadi pikirannya masih kemana-mana, sehingga itu perlu dialihkan dulu, ya, perlu dipusatkan di satu titik, baru disampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Baik. Berarti ayat ya ayyuhalladzina amanu di situ, ya, adalah, atau ayat yang semisal dengannya itu Allah sebutkan untuk menunjukkan akan pentingnya sesuatu yang akan disampaikan setelahnya. Baik. Mafhum hadzal? Nah, baik. Ada pertanyaan lagi? Betul? Itu Ustaz dalam penulisan lam yakunil ladzi. Tulisannya kan lam yakun alladzi, ya. Nah, itu ada tanda nun kecil di bawahnya. Apa ada tanda nun apa tidak? Saya lupa karena sekarang nggak bisa ngeliat lagi. Apa, kalau seperti dalam Mahmudanil ladzi, itu kalau nggak salah ada nun kecil, ya. Ada nun Yang kecil. saya tanya ada apa enggak, Ustaz? Ada. Nah, kalau di surat Al-Bayyinah lam yakunil ladzina kafaru itu tidak ada nun kecilnya, ya, karena sudah ada nun besar di situ. Nah, kapan dipakai nun kecil itu? Nun kecil ini sebutnya nun wiqayah, ya. Nun wiqayah namanya. Kapan pakai nun wiqayah ini? Kalau kata sebelumnya itu pakai tanwin, ya, misalkan maqamam mahmudanil ladzi wa'ada. Mahmudan asal katanya di situ. Nah, mahmudan ada tanwin. Kemudian setelahnya ada alladzi, gitu. Sehingga butuh tambahan nun, mahmudanil ladzi wa'ada. Nah, Ya, jelas. ya, nah. Karena wiqayah itu sendiri artinya penjaga, ya. Nun penjaga. Penjaga apa? Penjaga biar nggak ketemu sukun dengan sukun. Nah. Baik. Jelas? Ada lagi? Baik. Betul? Apa yang dimaksud dengan mukmin yang benar pada surat Al-Anfal itu, Ustaz? Yang mana, Pak? Mukmin. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, ini perlu kita lihat ke keseluruhan ayatnya dulu, Pak, ya. Ya, apa lanjutannya atau ayat sebelumnya itu? Kalau untuk menafsirkan sepotong-sepotong itu, ya, tidak bisa, kita harus melihat kepada keseluruhan konteksnya dulu. Nah, ma'ruf apa lanjutan ayatnya itu? Al-Anfal. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuna zadatuhum imana. Ya. Nah, ini definisi orang-orang yang beriman. Ya, kalau dibacakan Al-Qur'an maka hati mereka bergetar, ya, dan iman mereka terus bertambah, ya. Setiap membaca Al-Quran iman mereka senantiasa bertambah, tadabbur mereka kuat terhadap Al-Quran. Nah, inilah yang dimaksud dengan di penutup ayatnya ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka itulah orang-orang yang mukmin sejati, ya.
mukmin sejati. Sekarang kita pahami dulu apa yang maksud mukmin secara bahasa. Mukmin itu kan artinya orang yang meyakini, orang yang mengimani, orang yang mempercayai, gitu kan. Nah, semua kita mempercayai, tapi tingkatan ya percaya kita itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Nah, mereka ini yang tingkat kepercayaan yang paling tinggi. Kenapa? Karena mereka itu tiap mendengar ayat Al-Quran bergetar hati mereka. Kesimpulan kita apa? Kalau kita ingin tahu tingkat keimanan kita, lihat bagaimana muamalah kita ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, maka kata para ulama, ya, para sahabat juga mengatakan yang serupa, ya. Kalau kalian, Ibnu Mas'ud mengatakannya, kalau kalian ingin mengetahui sejauh mana tingkat mahabbah kalian kepada Allah, lihat tingkat mahabbah kalian terhadap Al-Quran. Ya, artinya, ya, kalau selama ini kita masih bertanya-tanya, sebenarnya saya mencintai Allah apa tidak? Kalau ngaku-ngaku doang kan gampang ya, bilang saya mencintai Allah gampang. Tapi beneran apa tidak? Cara ngukurnya bagaimana? Kata Ibnu Mas'ud, ya, lihat bagaimana keseharian kita bersama Al-Quran, gitu. Ya, keseharian kita bersama Al-Quran, artinya tilawah kita bagaimana, ya. Kalau Al-Quran jarang-jarang kita buka, ya, boro-boro tadabbur, ya, tilawah saja tidak, padahal tilawah itu kan kunci untuk ke tadabbur. Ya, kalau kita sekarang mungkin belum mampu untuk tadabbur karena keterbatasan bahasa, mungkin keterbatasan waktu, ilmu dan sebagainya, ya, tapi tilawah itu tetap harus, ya, kita lakukan. Nah, mereka inilah yang Allah katakan, ya, humul mu'minuna haqqo, ya, orang-orang yang, ya, beriman dengan keimanan yang sebenarnya. Nah, Allah taala alam. Baik, mafhum baca lain. Baik. Ya, kita tutup ya. Kita cukup sampai di sini. Allah taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di pekan selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.